Terutama nih para follower saya nih yang kemarin hatinya agak bergemuruh nih. Kok Dokter Tifa ternyata yang selama ini jadi guru saya katanya dokternya palsu. Ini saya 3 hari ya, 3 hari tuh kayak dari Selasa, Rabu, Kamis. Itu tuh penuh sekali ya sosial media, kemudian juga media-media itu memberitakan ya, memposting saya tuh dokter palsu. Dokter Tifa ternyata adalah dokter palsu. Saya tuh kan bingung banget itu, saya dokter palsu apa ya gitu kan. Sumbernya tuh dari mana sih gitu ya. Ternyata setelah saya telusuri, saya juga dapat informasi dari teman-teman jurnalis. Itu tuh asal muasalnya adalah tweetan dari Mas Prastowo Justinus. Beliau ini kan dalam tweetannya itu ya, itu tuh mengatakan sebagai Ketua Ikatan Alumni STF Driarkara, meneruskan pengumuman nih dari STF Driarkara itu yang mengatakan bahwa Dokter Tifa itu bukan lulusan program doktor STF Driarkara sebagaimana diberitakan beberapa media. Ingat ya, baik-baik nih. Ini dikasih underline, kasih stabilo. Sebagaimana diberitakan beberapa media. Oke. Nah, lalu saya telusuri lagi dong, dari mana sih beliau kok tiba-tiba men-tweet kayak gitu, mengeluarkan pernyataan kayak gitu tuh Mas Prastowo ini dari mana sih? Oh ternyata ada nih di postingannya tuh ada pengumuman dari Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara ya, pengumuman itu cuma tanda tangannya, nggak ada tanda tangan orang ya, tapi cuma begitu deh gitu. Anda bisa lihat sendiri dan mungkin Anda juga udah lihat sendiri kan. Pengumuman ini mengatakan bahwa ada artikel-artikel berjudul siapa Dokter Tifa lah, pokoknya seperti itu ya, dimuat dalam beberapa media. Ada kontenislam.com, kemudian ada klikanggaran.com, kemudian ada jatimnetwork.com, lalu ada sumseltribunnews.com, dan banyak situs lainnya menyatakan bahwa Dokter Tifa Fauzia Tiasuma menyandang gelar doktor filsafat dari Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara. Seperti itu kan, mereka keberatan. Dari mana sih sumbernya? Ya saya tidak pernah menyatakan dalam forum apapun, baik dalam postingan-postingan saya, dalam saya bicara di seminar-seminar, dalam saya sedang memberikan kuliah kepada murid-murid saya nggak pernah menyatakan saya sebagai doktor dari manapun, ya. Apalagi dari STF Driarkara, tidak pernah sekalipun ya, dari institusi manapun tidak pernah sekalipun ya. Anda bisa telusuri dari mana. Apakah pernah Dokter Tifa menyebut dirinya saya Dokter Tifa, saya adalah dokter lulusan bla bla bla? Tidak pernah sekalipun. Anda bisa telusuri dari sejak kapan Anda kenal Dokter Tifa ya. Dokter Tifa itu ya dihujat-hujat, di fitnah-fitnah, dinyatakan sebagai dokter palsu. Palsunya saya ada di mana? Kalau saya mahasiswa doktoral ya memang saya mahasiswa doktoral dari beberapa institusi yang sekarang lagi saya jalanin secara paralel. Tapi saya tidak pernah menyebut saya adalah seorang dokter. Saya itu dalam berbagai macam forum, baik resmi maupun tidak resmi, baik di webinar-webinar, seminar-seminar, di mana saya menjadi narasumber, menjadi pembicara, baik saya bicara di postingan-postingan saya, di berbagai sosial media, di berbagai channel saya tidak pernah satu kali pun menyebut saya adalah seorang dokter, lulusan bla bla bla, tidak pernah. Jadi kalau STF Driarkara itu mau protes, itu bukan protes kepada Dokter Tifa, tapi harusnya protes kepada ini situs-situs ini dong. Mereka itu sama sekali tidak pernah wawancara langsung kepada saya. Mereka tidak pernah sekalipun melakukan verifikasi kepada saya. Mereka tidak pernah satu kali pun melakukan ini nih one-to-one conversation, discussion nama saya, yang kemudian menjadi dasar bagi mereka untuk menulis saya adalah seorang doktor filsafat dari STF Driarkara. Sekarang nih ya, kalau dalam hal kemudian dinyatakan saya tidak selesai karena saya tidak mengerjakan tugas-tugas dan segala macam, saya perlu jelasin ya. Saya ini adalah seorang pembelajar ya. Filsafat itu adalah bidang ilmu yang tidak hanya saya sukai tapi saya cintai. Dan saya belajar filsafat itu udah dari sejak zaman dulu kala. Dari dulu saya belajar filsafat, baik secara otodidak maupun dibimbing oleh para guru-guru, para ahli filsafat. Ahli filsafat itu banyak di Indonesia, nggak cuma di STF Driarkara.
Saya belajar melalui banyak sekali guru besar, saya belajar banyak sekali oleh para filsuf-filsuf, saya juga belajar juga melalui karya-karya para filsuf zaman dahulu sejak ribuan tahun yang lalu, dari mulai Socrates, mulai pre-Socrates, itu saya udah pelajari buah karya mereka, pemikiran mereka dari berbagai macam buku mereka, maupun yang kemudian literasikan juga oleh para filsuf masa kini ya. Saya belajar filsafat itu tidak hanya di Indonesia aja, tidak hanya di dalam negeri saja. Ya, saya nggak usah perlu sebutkan dari mana saya belajar. Nah, pada satu titik tertentu nih, saya tuh tertambat hati saya untuk betul-betul mendalami ya pemikiran dari seseorang filsuf yang sangat terkenal ya, yang namanya Plato. Kalau orang Dryarkara itu menyebutnya Platon. Dari berbagai pemikiran dari Plato ini atau Platon ini, itu saya sangat tertarik dengan salah satu pemikiran beliau ya, orang yang hidupnya 2500 tahun yang lalu, ini namanya Platon. Saya itu sangat-sangat tertarik ya, yaitu pemikiran yang dituliskan ya, diabadikan di dalam buku yang namanya Timaeus dan Critias ya. Ini nih bukunya nih, Timaeus dan Critias ya. Saya baca versi bahasa Indonesianya, saya juga baca versi bahasa Inggris. Saya memang belum membaca versi bahasa aslinya ya, seperti itu. Nah, di dalam buku ini itu ada suatu pemikiran yang saya sangat tertarik. Apa itu pemikiran yang buat saya, pemikirannya Platon yang buat saya sangat tertarik? Silahkan ya Anda baca sendiri nih bukunya Timaeus dan Critias nih. Nah, di STF Dryarkara itu saya mendapatkan referensi bahwa ada ahli Plato di sana. Nah, itu beliau itu yang mau saya kejar. Saya mau berguru sama beliau, namanya Romo Setio ya. Saya berguru, saya ingin sekali berguru dari beliau. Gimana sih saya bisa memahami pemikiran Plato, terutama di dalam Timaeus dan Critias itu. Makanya saya juga mengikuti kuliah beliau, kemudian saya juga berdiskusi dengan beliau. Lalu kemudian ya hati saya tertambat ke pemikiran Plato ini, dan saya ingin sekali menekuni, saya ingin sekali menjadi salah satu dari orang yang sangat memahami pemikiran Plato nih. Ceritanya seperti itu ya. Maka kemudian saya mendedikasikan waktu saya untuk belajar di sana, bahkan sampai saya ulang, dan kemudian saya sangat tambah apa ya, semangat saya untuk belajar filsafat gitu. Boleh-boleh aja kan para mahasiswa atau peserta didik yang mengikuti kuliah-kuliah pendahuluan itu berhak kok, mereka mau nerusin ke master, mau nerusin ke doktor gitu. Saya mau lanjut dulu, saya mau menyelesaikan dulu tugas saya dalam program-program doktoral yang sedang saya ikuti ya. Saya mau menyelesaikan dulu. Nah, abis itu nanti saya akan bersenang-senang lagi dengan ilmu filsafat. Itu tuh rencana planning saya tuh seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya bukan doktor palsu ya. Mas Justinus Prastowo, saya tuh sepakat kok dengan apa yang Anda sampaikan. Nggak ada salahnya tuh, bener. Bahwa saya memang bukan lulusan, bukan alumni dari STF Dryarkara. Waktu itu saya sempat kepengen mendalami secara formal bidang filsafat di sana. Tapi saya kemudian dengan berbagai pertimbangan saya urungkan niat saya. Karena ada beberapa tugas menyelesaikan program doktor di tempat lain yang harus saya selesaikan. Lalu kemudian nanti setelah saya semua program doktor yang saya tempuh ini udah selesai, baru saya mau bersenang-senang dengan ilmu filsafat lagi. Barangkali nanti setelah saya selesai beberapa program dokter yang sedang saya ikuti, lalu kemudian ternyata saya pengen sekali untuk ambil doktor lagi di bidang filsafat. Mungkin saya tidak ambil di STF Dryarkara, mungkin saya ambil di UIN Syarif Hidayatullah, atau ambil di UIN Sunan Kalijaga, di sana juga banyak filsuf gitu kan. Lalu nih, ada tuh yang sampai nulis, oh Dokter Tifa itu ternyata orangnya malas, nggak mau ngerjain tugas. Gini ya, Bapak Ibu sekalian mengatakan saya malas tuh. Anda bisa cek di Pangkalan Dikti, adalah peserta paralel beberapa program doktor nih, yang multidisiplinary. Ya, ilmu kedokteran saya ambil program doktor, ilmu sosial politik saya juga lagi ngambil dokter sosial politik, dan ada satu lagi yang sedang saya ambil juga, bidang human capital. Anda bisa cek ya di Pangkalan Dikti. Nah, kalau yang human capitalnya saya ngambil di luar negeri. Ini paralel loh saya kerjakan.
Mana ada orang malas yang mau mengikuti program doktor paralel ya dengan ilmu yang lain berbagai lintas bidang, itu mana ada orang malas begitu. Saya tuh pontang-panting ke sana kemari untuk kuliah, di mana saya malasnya. Nah, tetapi bedanya mungkin ya dengan orang lain ya. Saya ini sekali lagi tuh saya tuh pembelajar. Saya tuh senang belajar. Jadi buat saya belajar, saya kuliah itu kenikmatan, kebahagiaan gitu loh. Saya sama sekali nggak ada minat untuk cuma satu-satunya tujuan adalah mendapatkan gelar doktor tuh nggak. Saya mencintai belajar. Saya mencintai belajar sama dengan saya mencintai saya mengajar. Ya, karena itu saya sangat senang dengan mengambil berbagai bidang ilmu yang sepintas selalu seperti bertabrakan, ya, seperti tidak ada irisannya. Tetapi saya mendapatkan banyak sekali gagasan-gagasan yang akan saya wujudkan. Menjadi kewajiban moral bagi saya nih terhadap dua institusi yang sekarang ini saya lagi kejar ya, bukan sekedar mengejar gelar doktor, tapi lebih kepada tribute ya. Saya ingin mempersembahkan gelar doktor ini pertama adalah untuk guru-guru yang sangat saya cintai, yang selama ini sudah bertahun-tahun membina saya sampai menjadi Dokter Tifa yang seperti ini ya. Jadi gelar doktor itu saya tujukan, saya dedikasikan. Pertama adalah persembahan terbaik untuk guru-guru saya yang selama ini sudah mendidik saya. Kedua adalah persembahan terbaik untuk keluarga saya, terutama anak-anak saya. Karena saya ingin sekali menjadi inspirasi buat mereka. Ya, bahwa mereka punya ibu yang sangat senang belajar, yang sangat senang banget untuk mendalami berbagai macam bidang ilmu. Nah itu tuh. Ya, yang ketiga adalah saya ingin mempersembahkan gelar doktor ini untuk negara dan bangsa Indonesia tercinta. Itu tujuan saya. Kenapa sekarang saya benar-benar sangat berminat untuk bisa meraih gelar doktor.